Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih seputar terkait resepsi pernikahan putri Pak Anies Baswedan, yaitu Mutiara Annisa Baswedan dengan Ali Saleh Al-Huraibi. Menarik perhatian publik, karena bagaimanapun juga ini adalah putri dari Pak Anies Baswedan. Dan yang menariknya teman-teman, resepsi pernikahan itu dihadiri oleh pejabat publik. Presiden RI Pak Jokowi juga Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin menyempatkan hadir untuk memenuhi undangan dari Pak Anies Baswedan. Belum lagi ketum-ketum partai politik juga hadir di sana. Para menteri, kabinet Pak Jokowi juga banyak yang hadir. Kemudian ada artis, kemarin kita juga melihat banyak yang hadir, kemudian anggota DPR juga hadir di sana. Nah teman-teman, kehadiran mereka-mereka yang meluangkan waktu itu adalah bagian dari ikut mendoakan dan juga ikut berbahagia teman-teman atas menikahnya Mutiara Annisa Baswedan dengan Ali Saleh Al-Huraibi. Jadi mereka juga cukup bahagia atas pernikahan tersebut. Tetapi ada orang yang ternyata ini kok nyinyir terkait pernikahan dari putri Pak Anies Baswedan, di mana kemarin Ruhut Sitompul teman-teman, politisi PDIP ini menyinyiri terkait akad nikah Pak Anies Baswedan yang menggunakan bahasa Arab. Banyak orang yang juga menyayangkan, bahkan ini memberikan pernyataan keras kepada Ruhut Sitompul. Kalau ingin nyinyir atau ingin mengkritik Pak Anies, jangan mengkritik yang masuk wilayah agama, tetapi kritiklah kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pak Anies ketika Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang dirasa ini tidak sesuai dengan keinginannya, silahkan dikritik untuk Pak Anies Baswedan. Tetapi kalau dalam hal pernikahan yang sifatnya ini privasi, pribadi, ya jangan mengkritisi terkait itu, karena ini sudah masuk wilayah agama. Ketika orang menikahkan putrinya, ini adalah bagian dari ibadah. Nah teman-teman, terkait nyinyiran yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul kali ini mendapat tanggapan dari Gus Nadir. Ketika Gus Nadir ini melihat, mencermati cuitan yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul, kayaknya ini tidak pas. Kalau Ruhut Sitompul itu mengkritisi terkait akad nikah yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan yang menggunakan bahasa Arab, karena ini masuk wilayah agama. Kalaupun dia itu benci kepada Pak Anies, tetapi jangan kebenciannya itu masuk ke wilayah agama seperti yang dinyinyiri oleh Ruhut Sitompul. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Makassar terkini. Soal ijab qabul bahasa Arab, Gus Nadir mengatakan, jangan mengusik agama Islam karena benci Anies. Polemik pernikahan anak putri Anies Baswedan yang memakai bahasa Arab ketika pelaksanaan akad nikah turut menjadi perhatian Nadir Shah Hussein alias Gus Nadir. Gus Nadir berpendapat bahwa suatu pernikahan yang memakai bahasa Arab pada saat akad nikah adalah hal yang lumrah. Lumrah itu adalah hal yang wajar teman-teman. Ia juga mengatakan bahwa kalangan dari Nahdlatul Ulama banyak yang melakukan hal tersebut. Akad nikah dengan bahasa Arab itu hal biasa. Kalangan Kiai NU juga melakukannya. Ini gak nabrak aturan negara, ujar Gus Nadir dikutip dari wartaekonomi.co.id pada Selasa 2 Agustus 2022. Lebih lanjut, Gus Nadir berujar, setiap orang memiliki kebebasan untuk menggunakan bahasa apapun dalam ritual acara pernikahannya. Mau pakai bahasa Latin juga boleh, selama itu sah menurut agama masing-masing, kata Gus Nadir. Oleh karena itu, Gus Nadir mengecam pada pihak yang memperbesar masalah akad nikah putri sulung Anies Baswedan tersebut. Dosen Monash University ini menyatakan, jangan sampai karena rasa benci kepada mantan Menteri Pendidikan tersebut menjadikannya alasan untuk menyerang agama Islam. Gus Nadir menyarankan untuk memberikan kritikan kepada kinerja Anies Baswedan karena dirinya adalah pejabat publik
bukan agama Islam. Jangan norak dan lebay mengusik ritual nikah agama Islam hanya karena benci Anies. Kritisi aja kebijakannya, pungkas Gus Nadir. Sebagai informasi, dalam acara pernikahan Anies Baswedan, pengantin pria mengucapkan ijab kabul menggunakan bahasa Arab. Politikus PDIP Ruth Sitompul langsung menyindir acara ijab kabul yang memakai bahasa Arab tersebut. Ruth Sitompul mempertanyakan Anies Baswedan yang mengaku orang Yogyakarta tapi malah menggelar acara akad nikah putrinya menggunakan bahasa Arab. Baru aku tahu yang suka ngaku-ngaku asli Jogja itu bahasanya bahasa Arab. Hahaha. Oh hoho. Kau ketahuan, sip deh, matur nuwun, sukron ye, merdeka, imbuh Ruhut Sitompul. Jadi itu teman-teman kritikan yang disampaikan Ruhut Sitompul kepada Pak Anies Baswedan. Katanya ngaku-ngaku sebagai orang Jogja tetapi akad nikah menggunakan bahasa Arab. Memang apa salahnya teman-teman kalau orang Jogja misalnya kemudian akad nikahnya menggunakan bahasa Arab? Apa salahnya? Seperti saya teman-teman sebagai orang Jawa, kemudian akad nikah saya menggunakan bahasa Arab. Apa salahnya? Ada juga orang yang misalkan orang Batak, kemudian akad nikah menggunakan bahasa Arab. Apa salahnya? Nah, saya pikir tidak ada yang salah terkait itu teman-teman. Karena apa? Karena nikah dalam ajaran Islam ini adalah bagian dari ibadah. Ketika orang menggunakan bahasa Arab, ya tidak masalah tentunya teman-teman. Orang menggunakan bahasa Indonesia dalam akad nikahnya juga tak ada masalah. Tetapi nyinyiran yang dilakukan oleh Ruth Sitompul ini adalah sudah keterlaluan dan tidak etis, tidak elok yang dilakukan oleh Ruth Sitompul. Karena itu saya sepakat dengan Gus Nadir, kalau dia itu misalkan tidak suka atau benci kepada Pak Anies Baswedan, jangan sampai ini masuk ke wilayah agama. Karena ini sudah masuk wilayah yang rawan teman-teman. Jadi kalau mengkritik Pak Anies, kritiklah kebijakan. Ketika Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta misalkan melakukan kesalahan atau kebijakan itu tidak berpihak kepadanya, okelah itu dikritik kepada Pak Anies Baswedan. Tetapi jangan masuk wilayah yang sifatnya agama, ritual, sifatnya ibadah, dan ini adalah bagian dari ajaran Islam. Silahkan orang akad nikah menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Latin. Kalau itu sama-sama dipahami, tidak ada soal kan? Dan sekali lagi teman-teman, ini adalah masuk wilayah privat atau wilayah pribadi. Yang mestinya orang lain itu tidak perlu repot dengan apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi itu teman-teman yang dilakukan oleh Ruth Sitompul ternyata dikecam oleh banyak orang. Yang semestinya itu tidak perlu dinyinyiri oleh Ruth Sitompul. Mestinya Ruth kalau mengkritik ya kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pak Anies Baswedan, itu yang mestinya dilakukan. Lagi pula teman-teman, kenapa Ruth itu kok aktif mengkritik Pak Anies Baswedan? Apa salah Pak Anies Baswedan kepada Ruth Sitompul? Apa tidak cukup teman-teman serangan-serangan yang dilakukan oleh Ruth Sitompul kepada Pak Anies Baswedan? Sampai-sampai akad nikah itu pun dinyinyiri oleh Ruth Sitompul. Jadi kalau benci kepada Pak Anies, ya silahkan benci, tetapi jangan mengusik dalam wilayah agama, dalam wilayah ibadah agama Islam. Dan saya melihatnya teman-teman, upaya yang dilakukan oleh Ruth Sitompul itu ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Karena dari kalangan mereka ini khawatir kalau Pak Anies nanti benar-benar maju di Pilpres 2024. Karena itu berbagai serangan-serangan itu memang dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan untuk menjatuhkan Pak Anies, untuk mendegradasi nama Pak Anies Baswedan agar elektabilitasnya itu tidak naik. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, mereka sudah melakukan upaya yang luar biasa, menyerang Pak Anies kanan, kiri, atas, depan, belakang, serangan bertubi-tubi dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Toh nyatanya teman-teman, elektabilitas Pak Anies selalu moncer. Elektabilitas Pak Anies ini hampir sejajar dengan Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo Subianto. Padahal serangan mereka bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Namun sampai hari ini teman-teman, Pak Anies tidak menanggapi terkait nyinyiran yang dilakukan oleh Ruth Sitompul. Cuman orang-orang yang punya simpatik pendukung Pak Anies ini yang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Ruth Sitompul. Nyinyir boleh, mengkritik boleh, asalkan
kritiklah kebijakan-kebijakan, jangan mengkritik orangnya, jangan mengkritik personal, apalagi masuk wilayah ibadah dalam ajaran Islam. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.